Halo teman-teman Koma, kembali lagi kita akan berjumpa di dalam renungan kita pada saat ini. Pada hari ini kita akan berjumpa bersama saya, Pendeta Ardi Tulus Arianto. Kita akan merenungkan sabda Tuhan dengan satu tema, yaitu setia. Sebelum kita bersama merenungkan sabdanya, mari kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur oleh karena setiap sapaan Tuhan di dalam kehidupan kami, oleh karena cinta-Mu yang kami rasakan dalam keseharian kami. Saat ini Tuhan, kami bersama hendak merenungkan sabda kebenaran-Mu. Berkatilah kami, mampukanlah kami, untuk kami dapat merenungkannya dengan baik, dan firman-Mu boleh hidup di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau serahkan Tuhan perenungan firman-Mu saat ini ke dalam tangan kuasa-Mu sendiri. Di dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bicara soal setia, ada satu firman Tuhan yang mengingatkan kita tentang kesetiaan itu, yaitu yang tertulis di dalam kitab 1 Tawarikh pasal 9 ayatnya yang pertama. 1 Tawarikh 9 ayat yang pertama yang berbunyi demikian firman Tuhan itu. Seluruh orang Israel telah terdaftar dalam silsilah. Mereka tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel. Sedang orang Yehuda telah diangkut ke dalam pembuangan ke Babel oleh karena perbuatan mereka yang tidak setia. Kita semua pasti tahu tentang peristiwa pembuangan bangsa Israel ke tanah Babel gitu ya teman-teman ya. Di mana alasannya adalah kenapa mereka dibuang ke pembuangan atau ke tanah Babel, mereka diangkut ke Babel adalah karena ketidaksetiaan mereka. Ketidaksetiaan mereka akan iman kepercayaan mereka pada Tuhan. Mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka, tetapi mereka kemudian beralih kepada Allah lain. Mereka beralih kepada kekuatan yang lain, sumber kehidupan yang lain, sehingga Allah marah dan mereka kemudian diserahkan, atau dalam peperangannya Israel mengalami kekalahan, Yehuda mengalami kekerahan, dan mereka akhirnya dibawa ke pembuangan di Babel. Nah, teman-teman, berbicara soal setia, kita pasti tahu ya soal kata setia, di mana setia itu biasanya kita gabungkan atau kita maknai sebagai komitmen kita terhadap pilihan yang kita ambil, atau bagaimana kita menaruh komitmen kita, menaruh kesungguhan kita pada pilihan yang sudah kita ambil. Pilihan itu macam-macam, bisa soal sekolah, bisa soal jurusan, kan sekarang ada jurusan di sekolah masing-masing kan. Apalagi yang sudah SMA atau SMK gitu, pasti jurusannya sudah ada. Atau juga tentang pilihan-pilihan yang lain. Pilihan soal asmara gitu kan, yang mungkin sudah mulai ya cinta-cintaan gitu kan. Udah ada pilihan-pilihan itu gitu. Terus juga pilihan-pilihan apapun itu yang teman-teman pilih. Nah, setia berarti bagaimana kita berkomitmen pada pilihan yang kita ambil. Termasuk salah satunya juga ketika kita mengambil pilihan untuk ikut melayani atau ikut terlibat di dalam pelayanan di gereja. Itu juga membutuhkan kesetiaan. Persoalannya terhadap kesetiaan ini adalah agak sulit mempertahankan sebuah kesetiaan. Agak sulit untuk mempertahankan sebuah rasa setia pada pilihan yang kita ambil. Kesulitannya apa? Ada beberapa hal yang membuat kita nampaknya agak sulit untuk mempertahankan kesetiaan itu. Yang pertama adalah persoalan tentang situasi yang sulit. Ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi satu rintangan yang bagi kita itu, wah ini sangat susah sekali gitu. Kita kemudian akan berpikir bahwa, wah udahlah, saya akan minggir saja, saya akan beralih saja. Mungkin kita juga pernah mengalami itu dalam kehidupan kita. Misalnya, ketika kita sekolah, ketika kemudian kita di dalam sekolah itu kita menghadapi pelajaran-pelajaran yang mungkin bagi kita tidak menyenangkan. Bagi kita mungkin pelajaran itu atau hal-hal yang terjadi di sekolah itu kok sangat sulit sekali sih kami hadapi. Pelajaran ini sulit sekali sih diterima, atau sekolah itu kok rasanya sulit sekali untuk dijalani. Akhirnya apa? Ya kita mempunyai pilihan yang lain. Kita tidak setia pada pilihan kita untuk bersekolah. Akhirnya kita bolos, atau kita kemudian kabur dari sekolah, dan kemudian memilih untuk kegiatan-kegiatan yang lain di luar sekolah. Hal itu memperlihatkan bahwa nampaknya setia itu sangat bertolak belakang dengan situasi yang sulit. Seolah-olah semakin sulit
situasi itu, maka kesetiaan kita pada pilihan kita itu menjadi semakin teruji lagi. Dan semakin sulit untuk kita mempertahankan kesetiaan itu. Padahal ketika kita menghadapi hidup, ketika kita menjalani apapun itu, tidak akan pernah ada satu hal pun yang mudah. Apapun yang kita pilih, misal teman-teman suka fotografi, atau teman-teman suka futsal, atau suka apapun itu, ketika di tengah jalan menghadapi kesulitan, dan kita tidak memantapkan diri kita untuk berkomitmen pada pilihan itu, maka percayalah kita akan kemudian gampang untuk beralih atau gampang untuk melupakan apa yang menjadi komitmen kita. Jadi kita tidak dengan sungguh-sungguh menata mental kita tidak dengan sungguh-sungguh mengolah diri kita, berjuang dengan ekstra, mempertahankan komitmen itu, mempertahankan kesetiaan itu pada apa yang sudah kita pilih, tapi kita dengan mudahnya keluar jalur dari kesetiaan itu. Karena apa? Mental kita tidak teruji. Kita mudah menyerah dengan kesulitan itu. Nah, itu juga yang dialami oleh bangsa Israel. Ketika mereka percaya kepada Allah Yahweh itu, ketika mereka kemudian merasa bahwa mengikut Allah itu sulit, mengikut Allah Adonai atau Allah Yahweh itu sulit. Ya udahlah, kita beralih aja pada Allah yang lain, yang lebih menyenangkan. Nah, hal itu memperlihatkan bahwa bangsa Israel itu mereka tidak tangguh di dalam perjuangan mereka mempertahankan kesetiaan mereka. Nah, saat ini di dalam kehidupan kita dituntut untuk seberapa tangguhkah mental kita mempertahankan kesetiaan itu. Kesetiaan pada apapun yang sudah kita pilih. Pelayanan pasti sulit lah. Sekolah pasti sulit. Menggumuli hobi pasti sulit. Kemudian menjalani di jurusan-jurusan tertentu pasti ada mata pelajaran atau hal-hal yang menyulitkan kita. Tapi pertanyaannya adalah, apakah mental kita cukup teruji di sana? Ataukah kita menjadi orang-orang yang dengan mudahnya menyerah pada sebuah kesulitan? Dan akhirnya kita menyangkali kesetiaan kita dan kita lebih memilih untuk, ya sudahlah, saya ikut jalan lain saja yang lebih mudah. Nah, kesetiaan kita diuji di sana. Lalu yang kedua adalah tentang kebosanan. Pernahkah teman-teman merasakan kebosanan? Pasti pernah. Apalagi ketika suatu hal kita lakukan secara rutin. Apa sih yang teman-teman lakukan secara rutin? Ya tadi, misalkan kayak sekolah lah. Kita ambil contoh yang gampang. Sekolah kita dari hari Senin sampai hari Jumat, atau bahkan sampai ada yang hari Sabtu. Ditambah lagi mungkin ada kegiatan-kegiatan lain, ada ekskul, ada hal-hal lain yang harus dilakukan. Dan itu seolah-olah kita jalani terus-menerus. Ketika kita jalani rutinitas terus-menerus, mungkin kita akan berada pada titik tertentu, yaitu bosan. Kita malas melakukannya lagi, saya bosan melakukannya. Sehingga apa? Kita kemudian memilih untuk, ya sudah, saya tidak akan lagi menggumuli komitmen saya pada hal yang saya pilih ini. Karena apa? Karena kita bosan. Lalu gimana caranya supaya kita mengatasi kebosanan kita untuk kita tetap setia pada pilihan kita? Yaitu memberikan makna pada apa yang kita lakukan. Maksudnya apa itu? Memberikan makna berarti kita menjalani sesuatu itu bukan hanya sebuah rutinitas, tetapi kita sadar betul. Ketika kita hari ini kita mau sekolah, kita sadar kita mau ngapain dan kenapa kita sekolah. Demikian juga di dalam kehidupan kita yang lain. Ketika kita melayani, kita sadar, saya itu melayani untuk apa? Sehingga makna itu kembali menyegarkan kita mencoba untuk mencari makna itu terus di dalam kehidupan kita. Dan mencari makna itu akan bertentangan dengan ketika kita menganggap suatu hal itu hanya sebuah rutinitas. Kalau rutinitas itu kan, kadang-kadang kita makan aja jadi rutinitas kan. Yang penting saya makan pagi, saya makan siang, saya makan malam. Tapi kita nggak memaknai makan itu. Apa sih tujuan kita makan? Kenapa kita harus makan? Nah, demikian juga dengan hal-hal yang lain yang kita pilih. Memberi makna bisa membantu kita untuk kita tetap setia pada apa yang menjadi pilihan kita. Nah, teman-teman yang terkasih, menjaga kesetiaan memang bukan hal yang mudah. Terbukti bangsa Israel pada teks yang kita baca saat ini di 1 Tawarikh 9 ayat 1, mereka mengalami kesulitan itu untuk menjaga kesetiaannya.
mereka gagal mempertahankan kesetiaannya dan akhirnya Tuhan murka atas mereka. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita tetap akan berkomitmen dengan menjaga kesetiaan kita? Ataukah yang pertama, kita mudah menyerah di dalam kesulitan yang kita hadapi? Kalau kita mudah menyerah, banyak orang bilang bahwa sekarang itu anak muda sekarang itu mentalnya mental tempe gitu. Mentalnya mental kerupuk. Mentalnya sangat jelek gitu. Tapi apakah kebenaran itu? Ya yuk kita buktikan. Kita buktikan kalau omongan itu salah. Kita buktikan kalau anggapan itu salah. Kita buktikan kalau, anak muda sekarang itu juga mentalnya tangguh. Nggak gampang nyerah dengan kesulitan. Kita tetap setia kok pada pilihan kita, pada komitmen kita. Gitu dong. Kita tunjukkan pada orang-orang yang bicara bahwa anak muda itu mentalnya sekarang lemah. Kita tunjukkan bahwa enggak. Anak muda sekarang itu mentalnya kuat. Mentalnya jauh lebih kuat malah. Tunjukkan itu. Atau juga yang kedua, apakah kita kemudian akan mengingkari kesetiaan kita karena kita bosan dan kita memilih yang lain? Ataukah kita mau memberikan makna pada apa yang kita lakukan supaya kita tetap bisa menjaga kesetiaan kita? Kita punya pilihan untuk kita mau tetap setia atau tidak. Dan tetap setia itu memang sulit. Lebih mudah untuk tidak setia karena kita akan punya pilihan-pilihan yang lain. Tetapi ketika kita bisa mengatasi kesetiaan kita, ketika kita bisa mempertahankan komitmen kita pada apa yang kita pilih, apa yang kita lakukan, maka kita menjadi orang-orang yang semakin luar biasa. Tuhan memberkati. Amin. Ya, sekarang kita mau doa sama-sama supaya kita dikuatkan untuk kita tetap setia. Mari kita berdoa. Kami tahu Tuhan, ketika kami harus menjaga kesetiaan kami pada apa yang kami pilih, pada sekolah kami, pada pelayanan kami, ataupun juga kami setia pada pertemanan kami dengan yang lain, kami tahu mungkin itu tidak mudah dan kami merasakan itu sulit. Karena apa? Karena di dalam kami menjalani kesetiaan itu, kami harus menghadapi situasi-situasi yang tidak mudah, menghadapi banyak rintangan dan juga kebosanan. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami untuk kami tetap bisa memberikan makna pada setiap pilihan kami untuk mengatasi kebosanan kami. Dan ajar kami, kuatkan kami, untuk kami tidak menyerah dengan kesulitan itu. Sehingga kami menjadi orang-orang yang semakin tangguh, menjadi pemuda-pemuda, menjadi anak-anak muda yang punya mental yang kuat di dalam menghadapi kesulitan yang ada. Sehingga kami bisa bertumbuh menjadi pribadi yang semakin baik lagi di hadapan Tuhan. Dan terlebih, kami bisa setia pada pilihan kami, baik untuk mengikut Engkau ataupun di dalam pilihan-pilihan kami yang lain dalam hidup kami. Kami mau serahkan Tuhan untuk setiap kehidupan kami serahkan untuk setiap kesibukan kami, sekolah kami, atau juga kehidupan pertemanan kami, pergaulan kami. Biarlah Tuhan yang menolong dan membimbing kami. Di dalam-Mu ya Allah, kami serahkan seluruh doa kami. Amin. Jadi, jangan lupa tetap jaga kesetiaanmu. Mari kita berjuang, tidak gampang menyerah, dan mari kita berikan makna pada setiap pilihan yang kita ambil, supaya kita bisa tetap setia.